Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan kisah tentang kisah sandal Nabi Idris alaihi salam tertinggal di surga. Terima kasih untuk menonton sampai akhir video untuk mendapatkan manfaat dari kisah ini. Yuk kita simak kisahnya. Benarkah sandal Nabi Idris alaihi salam tertinggal di surga? Ini kisahnya. Di antara 25 nabi yang wajib diketahui, salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Nama asli dari Nabi Idris adalah Ahnu. Namun karena beliau selalu membaca dan banyak mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya pun diganti menjadi Idris. Nabi Idris adalah manusia yang teramat mulia. Bahkan malaikat maut sampai memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengannya. Setelah menemui Nabi Idris alaihissalam, dan selalu bersama dalam beberapa hari, akhirnya keduanya berteman. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, meminta beberapa hal kepada malaikat maut. Apa saja? 1. Dicabut nyawanya. Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam, meminta satu hal, untuk bisa dikabulkan oleh malaikat maut. Beliau ingin merasakan dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan kembali, agar bisa merasakan seperti apakah rasa sakit pada saat sakaratul maut. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut pun mewujudkan keinginan Nabi Idris tersebut. Ketika melihatnya merasakan sakit sakaratul maut, sang malaikat pun menangis terseduh hingga memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lelaki mulia tersebut dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan dan Nabi Idris mengatakan bahwa kesakitannya 1000 kali, melebihi seekor binatang yang dikelupas kulitnya, saat masih hidup. Padahal malaikat maut, telah berusaha mencabut nyawanya, dengan cara yang paling lembut. 2. Melihat neraka. Kemudian, Nabi Idris alaihissalam, memohon untuk dikabulkan melihat neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat maut pun mengajak Nabi Idris ke neraka, yakni tempat bagi musuh-musuhnya. Dilihatnya di dalam sana, penuh dengan penyiksaan, ular yang berbisa, rantai yang panas, timah yang mendidih, hingga api yang membara. 3. Mengunjungi surga. Setelah kembali dari neraka, Nabi Idris alaihissalam memiliki hajat lain yakni keinginan untuk mengunjungi surga. Untuk bisa melihat seperti apa tempat yang disediakan bagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dengan izinnya, kemudian diajaklah Nabi Idris alaihissalam ke surga. Setelah berada di depan pintunya, beliau memohon agar diperbolehkan menenggak air dari sungainya, untuk menghilangkan kesakitan sakaratul maut dan dahsyatnya api neraka. Dengan izinnya pula, maka Nabi Idris diperkenankan masuk ke surga, namun dengan syarat harus keluar lagi. Demikianlah di surga lelaki mulia tersebut, meninggalkan sandalnya, di bawah salah satu pohon. Setelah keluar dari sana, beliau mengatakan pada malaikat maut, jika telah meninggalkan sandal miliknya, di dalam surga. Lalu sang malaikat menyuruh Nabi Idris alaihissalam masuk kembali ke surga untuk mengambil sandalnya, namun setelah sekian lama, beliau tidak pernah keluar lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam, 56-58, yang artinya, mereka itulah orang, yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan, para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Itulah kisah Nabi Idris alaihissalam ketika sandalnya tertinggal di surga. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengkisahkan kisah ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.